Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hasbahuddin SPD MPD, peserta latihan dasar CPNS tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Sulawesi Barat. Kali ini kita akan membahas mengenai infografis kolaboratif. Definisi kolaboratif menurut Dyer and Singh 1998 dalam Chillicott al. 2019, kolaborasi adalah nilai yang dihasilkan dari aliansi antara dua atau lebih perusahaan yang bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Sedangkan Gray 1989 mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah proses di mana pihak-pihak dengan keahlian yang berbeda yang melihat aspek yang berbeda dari suatu masalah dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan dan menemukan solusi baru untuk masalah yang akan lebih sulit dipecahkan tanpa perspektif pihak lain. Sedangkan Lincoln Secret 2005, kolaborasi adalah proses yang kompleks yang menuntut pembagian pengetahuan yang terencana dan disengaja yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Nah, itu terkait definisi kolaborasi. Lanjut, kolaborasi pemerintahan atau yang biasa disebut collaborative governance. Menurut Irawan 2017 mengungkapkan bahwa collaborative governance adalah sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antara aktor governance. Nah, kolaborasi pemerintahan adalah sebuah pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus dan deliberatif, dan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Selanjutnya, panduan perilaku kolaboratif. Antara lain, dalam sebuah organisasi yang memiliki kolaboratif kultur, indikatornya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu atau dalam hal ini staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, atau bahkan ketika terjadi kesalahan. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi atau suatu universitas. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. 6. Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan yang terakhir adalah secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Itulah 7 panduan perilaku kolaboratif. Selanjutnya, kita masuk pada proses yang harus dilalui dalam menjalani sebuah kolaborasi. Yang pertama, trust building. Yang dimaksud trust building adalah membangun kepercayaan dengan stakeholder atau mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog. Melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses.
pengakuan saling ketergantungan atau sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama dan menetapkan outcome antara. Selanjutnya, kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah antara lain, yang pertama, kepercayaan, yang kedua, pembagian kekuasaan, yang ketiga, gaya kepemimpinan, yang keempat, strategi manajemen, dan yang terakhir adalah formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Nah, itulah bentuk kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintahan. Selanjutnya kita bicara dasar hukum mengenai aspek normatif kolaborasi pemerintahan. Pada pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan diatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, model collaborative governance menurut Anson dan Gas 2012. Menurutnya, starting condition mempengaruhi proses kolaborasi yang terjadi, di mana proses tersebut terdiri dari membangun kepercayaan, face-to-face dialog, komitmen to proses, pemahaman bersama, serta pengembangan outcome. Antara desain kelembagaan yang salah satunya proses transparansi, serta faktor kepemimpinan juga mempengaruhi proses kolaborasi yang diharapkan, menghasilkan outcome yang diharapkan pula. Di samping ada gambar mengenai model collaborative governance, bisa kita lihat masing-masing. Selanjutnya, bicara wall of governance. Wall of governance adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Wall of government juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan unsur-unsur yang relevan. Jadi, wall of governance ini bagaimana kemudian antar lembaga yang memiliki unsur yang relevan itu menyatu, kemudian berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kenapa harus wall of governance? Ya, dalam pembahasan ini kita akan membahas seperti apa sih pentingnya wall of governance itu. Nah, yang pertama adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antara sektor dalam pembangunan. Dan yang terakhir, kenapa harus wall of governance? Ya, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa, sehingga wall of governance ini penting untuk kita dorong bersama. Nah,
Adapun prinsip-prinsip dalam World of Governance ini antara lain yakni kolaborasi, kemudian ada prinsip koordinasi, selanjutnya ada kebersamaan, kemudian prinsip berikutnya adalah prinsip kesatuan, kemudian ada prinsip tujuan bersama, serta prinsip mencakup keseluruhan sektor pemerintahan. Nah, itulah prinsip dari World of Governance. Nah, bagaimana sih praktek World of Governance dari sisi penataan institusi? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, ada penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, ada pembentukan lembaga koordinat. Yang ketiga, ada pembentukan gugus tugas. Dan yang keempat, ada koalisi sosial. Nah, itu bentuk-bentuk praktek World of Governance dari sisi penataan institusi. Nah, dari sisi lain, praktek World of Governance ini dalam salah satunya adalah pelayanan publik, kaitannya dengan ASN atau dalam hal ini PNS, khususnya di perguruan tinggi. Mari kita lihat seperti apa sih praktek World of Governance dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat satu, pelayanan administrasi, yang kedua pelayanan jasa, yang ketiga adalah pelayanan barang, dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tugas ASN, tugas dan atau fungsi dari ASN itu adalah bagaimana melaksanakan kebijakan publik, yang kedua bagaimana melayani publik, kemudian yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Demikianlah pembahasan kita terkait dengan infografis kolaboratif hari ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.